lancar sampai. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne UNESA. Kepada yang bertugas saya persilakan. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. M. Turhaniani MA, dipersilakan. Terima kasih MC Mbak Wafik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya dan seluruh jajaran pimpinan universitas. Yang saya hormati Sekretaris LBPM UNESA, Bapak Dr. Oce Wiryawan.
Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Gender, Ibu Dr. Syafiatul Mardiyah, MSI, dan seluruh panitia, para peserta, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa yang luar biasa, yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Supora Harjo, MSI. Beliau adalah Direktur Kampung Belajar Kanoker Ledo Ombo, Jember. Leres nggih, Pak Supo. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Eh, di tengah kesibukan beliau eh, masih disempatkan untuk bersama-sama kita ya dalam acara webinar. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang berbahagia, kami pertama menyampaikan apresiasi kepada Ibu Kepala Pusat Gender LPPM Indonesia, Ibu Dr. Syafiatul Mardiyah, yang telah menginisiasi kegiatan webinar ini. Ini menjadi momentum yang sangat penting bagaimana kita ikut memberikan perhatian di dalam pemberdayaan masyarakat. Tentu masyarakat sangat membutuhkan peran serta dari insan perguruan tinggi, ya, baik dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih. Sekaligus kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam konteks Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Ya. Masyarakat kita harus kita berdayakan. Masyarakat kita insya Allah memiliki potensi yang sangat banyak untuk bisa maju dan berkembang. Ya. Nah, di dalam memberdayakan masyarakat, banyak cara dan strategi yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya kalau mengacu pada tema webinar ini adalah di dalam mendesain wisata edukasi. Ini titik yang sangat penting di dalam kegiatan webinar ini. Nah, tentu kita sebagai bagian dari anggota masyarakat eh, harus ikut bertanggung jawab dan memiliki kepedulian di dalam melakukan satu terobosan-terobosan bagaimana masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang cerdas dan bijaksana, ya. Termasuk anak-anak didik kita, ya, mulai dari PAUD sampai pada jenjang pendidikan tinggi, ya, di dalam mereka melangsungkan kehidupan itu tidak sekedar hanya menikmati sebuah hiburan belaka tanpa ada nilai edukasi, ya. Nah, semua tempat wisata, semua aktivitas yang menghibur kita itu di dalamnya penting untuk diinsertkan ya nilai-nilai edukasi ya. Jadi ada unsur pendidikannya ya. Makanya kalau di PAUD itu ada konsep belajar sambil bermain. Nah, itu kan berarti di situ ada perpaduan antara belajar dan bermain. Nah, dalam konteks kita di dalam mengembangkan atau memberdayakan masyarakat, tentu nilai-nilai edukasi ini penting untuk diinsertkan ya atau diinternalisasikan. Insya Allah banyak yang kita jumpai seperti apa wisata edukasi yang telah diinisiasi oleh sebagian eh, kelompok masyarakat itu bisa menarik perhatian baik bagi anak-anak sekolah ya
pada semua jenjang maupun bagi masyarakat secara umum. Ya, jadi kita mengenal ada wisata edukasi, sekaligus menikmati eh, indahnya alam. Nah, itu penting untuk didesain ya. Masyarakat kita insya Allah khususnya yang ada di daerah tertentu ya, yang memiliki wisata alam itu sangat potensial untuk mengembangkan wisata edukasi. Nah, di situ akhirnya bisa eh, melahirkan berbagai nilai tambah, baik secara ekonomi maupun secara edukasi ya. Nah, tentu berbagai cara ya atau strategi itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Sesungguhnya tidak memerlukan modal mahal ya untuk mendesain dan mengemas eh, wisata edukasi yang bisa memberikan nilai tambah dalam berbagai hal ya. Masyarakat kita insya Allah mudah sekali untuk diajak ya. Bahkan eh, anak-anak muda ya, misalnya kalau di desa itu atau di kelurahan itu ada Karang Taruna, itu mereka bisa diajak bersama-sama untuk bisa mendesain wisata edukasi. Nah, disitulah bagian penting dari pemberdayaan masyarakat ya. Apalagi adik-adik mahasiswa ya yang sudah memiliki bekal akademik di kampus ya, eh, yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen ya, itu juga memiliki potensi untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat ya, supaya bergerak maju bersama. Nah, melalui webinar ini kita akan menyimak bersama. Kami mohon para peserta webinar ini bisa mengikuti dengan baik. Insya Allah Pak Supora Harjo ya, yang menjadi direktur ya apa sebuah kelompok belajar gitu ya. Ini akan memberikan pengalaman sekaligus pencerahan kepada kita ya bagaimana wisata edukasi itu menjadi salah satu poin penting yang eh, dikembangkan ya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi adik-adik yang biasanya punya pengalaman KKN ya itu juga punya kontribusi yang bisa dikembangkan di lokasi KKN ya. Nah, insya Allah Pak Suporarjo sebagai Direktur Kampung Belajar ini akan memberikan berbagai sharing pengalaman ya dan ilmu kepada kita ya. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar dengan tema strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata edukasi yang diselenggarakan oleh Pusat Gender, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya sekaligus Sama-sama. untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Acara selanjutnya yakni acara inti penyampaian dari materi dari narasumber kita, Dr. Insinyur Supora Harjo, MSI. Mari kita sapa dulu ini narasumber kita, Pak Supo. Tahu yang di sini biasa akrab disapa dengan Lekhang. Pak Supo. Mbak Wafi, kita putarkan video dulu, Mbak. Ya, Ya, oke. tapi ada request dari narasumber untuk memutarkan video. Caranya ya, Mbak ya.
Iya Bu, belum masuk suaranya. Bentar. Al. Maaf, mental tadi ya, mental. Halo, maaf, wifi Halo, nggih Pak Supos. Salam mental Bapak. Nggih, ini masih keluar. mutarkan Saya video, tadi, Pak. Nggih, nggih. oh, Masih mutarkan video tapi masih ada kendala karena nggak bisa keluar suaranya tadi saya itu. waduh, enggak. Sebetulnya ada 3 video, tapi saya lupa kirim kemarin ya. Nggih. Gimana ya? Bentar. Enggak keluar ya? Saya keluar tapi nggak keluar suaranya, Bapak. Gimana? Bentar, sebentar. Pakai siapa? Aku Meta, Jose. Mas Al. Mas Al. Heeh, tapi aku nggak bisa. Ya, saya kan masuk lah. Mas Al, ya. Mas Al, Permainan tradisional egrang mulai terkikis perkembangan teknologi. Tapi kini egrang kembali disosialisasikan dengan ragam kegiatan di Jember, Jawa Timur, sekaligus untuk memberdayakan anak-anak. Semua berkat kesungguhan pasangan Supo Raharjo dan Cici Eka. Simak kisahnya dalam Sosok minggu ini. Ini adalah suasana latihan tari egrang di desa Leduk Ombo, Jember, Jawa Timur. Anak-anak begitu lihai menunjukkan keahlian mereka menari di atas egrang. Namun siapa sangka, di balik keceriaan anak-anak ini tersimpan kisah sedih.
Orang tuanya nggak ada. Terus di sini cuma tinggal sama tetangga. Iya. Kebutuhan sehari-hari ya ditanggung tetangga. Sebagian besar anak-anak adalah anak buruh migran yang sejak kecil ditinggal orang tuanya mencari nafkah keluar kota hingga ke luar negeri. Supo Harjo dan Farha Cici Eka adalah sepasang suami istri yang peduli terhadap nasib mereka. 4 tahun silam keduanya meninggalkan ibu kota untuk menetap di Desa Ledukombo, daerah asal Supo. Mereka berdua terpanggil karena melihat banyak masalah sosial menimpa anak-anak desa, mulai dari putus sekolah hingga penyalahgunaan obat-obat terlarang. Di sebuah kawasan di mana semakin banyak orang tua pergi meninggalkan desanya untuk bertaruh nasib. Pasangan suami istri ini pun mendirikan komunitas bermain dan belajar bernama Tanoker, yang berarti kepompong. Harapannya Tanoker itu bisa jadi tempat wadah anak-anak untuk meraih cita-citanya, hak dia untuk belajar itu sebetulnya. Setiap minggu ratusan anak-anak desa diberikan bimbingan belajar gratis, mulai dari matematika, bahasa Inggris, hingga fotografi. Banyak dari Minggu Ceria kan banyak pelajaran-pelajaran. Ada fotografi, ada bahasa Inggris. Mereka juga diajarkan nilai-nilai kehidupan melalui permainan tradisional egrang. Dari egrang kita bisa belajar tentang budi luhur. Dari egrang kita belajar bahwa hidup ini penuh perjuangan. Tidak mudah untuk bisa naik egrang, perlu keseimbangan yang luar biasa, dan egrang adalah keseimbangan. Langkah-langkah egrang yang cukup sulit bagi pemula mampu dikreasikan menjadi tarian yang menarik. Anak-anak pun sering diundang untuk mengisi pentas ke berbagai daerah. Berkat jasa Supo Harjo dan Farha Cici, kini permainan egrang menjadi populer di kalangan anak-anak Ledukombo. Agar tetap lestari, Tanoker mengadakan festival egrang tahunan di Ledukombo. Desa ini pun menjadi dikenal berkat egrang. Tiap festival diadakan, ribuan wisatawan ramai berkunjung. Mereka bisa mengubah desanya menjadi sebuah desa dunia, dari sebuah wilayah yang marginal, yang tidak banyak orang tahu, sekarang mulai mendunia. Tanoker juga membina warga, membuat kerajinan tangan bertema egrang untuk dijadikan souvenir yang bisa menambah penghasilan keluarga. Bahkan, egrang masuk sebagai ekstrakurikuler wajib di sejumlah sekolah. Jadi kami bersinergi untuk menghidupkan egrang permainan tradisional ini. Langkah yang dilakukan Tanoker membina anak-anak menuai beragam pujian. Saya harus angkat topi ya. Gerakan yang bagus itu gerakan kebudayaan yang benar seperti itu. Memberdayakan rakyat. Lalu rakyat itu siapa? Misalnya sekarang ini anak-anak buruh migran itu mau dirawat oleh Mas Supo. Diberi keterampilan, diberi harapan, diberi inspirasi supaya bisa mengubah nasibnya. Akhir tahun 2013 rencananya Tanoker akan diundang ke Thailand untuk pentas dan mengajar egrang. Permainan kemudian keluar ya suaranya. Suaranya kecil, Pak Supo. Oh. Oke. Menawi volumenipun. Halo. Halo. Masih kecil Lek suaranya. Halo. Nah, ini sudah lumayan Pak Supo.
Harus deket kayak ini. Ada video lagi itu bisa diputar ya? Iya, Le, sebentar. Nih. Ya, yang TAB ya, yang tanah air bekas. Iya, yang itu. Sama yang wamen. Ya, Luar biasa, Bapak Supo. mohon maaf belum lancar ini. Ini sudah terdengar jelas? Halo, sudah tayang. Adik-adik mahasiswa yang ikut nih S1 apa S2 ya? S1 S2. Campur, Bapak. Ada S2 dari PLS. Ini kalau nggak salah ada mahasiswa dari Uganda juga. Wah, Denis ada, Mas Dodi. Join nggak, Mas Dodi? Sepertinya belum join, Bu. Oh iya, nggih. Ya, saya hubungi dulu sebentar. Nggih. wah, kalau join bisa saya putarin video waktu ada mahasiswa Sudan datang ini. Nah, niki sampun mulai. Kurang lancar ya. Kurang lancar ya videonya ya. Soalnya itu di YouTube soalnya itu ya. Nggih. Link YouTube. Nggih. Kurang lancar, nggih. Aduh.
Monggo Pak Supo, kalau materinya langsung disampaikan. Belum lancar ya videonya ya. Belum, nggih. Ah itu. Putus nyambung, putus nyambung. Tanah Air Itu Bhinneka angkatan keempat Goes to Jember, sama seperti angkatan-angkatan sebelumnya, adalah upaya kami untuk menghadirkan putra-putri terbaik di negeri ini agar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, menghadirkan perdamaian dan keadilan. Kami sangat berharap kembali dari tempat ini, belajar bersama dengan Tanoker, mereka menjadi pembaharu-pembaharu muda yang menghadirkan keadilan dan perdamaian itu, baik bagi masyarakatnya maupun kemanapun mereka melangkah. Kiranya apa yang kami harapkan ini terus terbenam di dalam hati mereka dan mereka juga tularkan atau regenerasikan kepada generasi-generasi yang ada di sekitar mereka. Semoga itu terjadi. Tuhan berkati.
Apakah ini pusakanya? Pusaka Tanoker berhasil dimenangkan oleh kelompok 2. Awas saja. Kesannya sangat menarik, luar biasa menyenangkan karena kegiatan-kegiatan di sini menggunakan apa yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini digunakan untuk menanam padi, tapi dipikirkan dengan lebih menarik untuk dijadikan tempat rekreasi. Itu sangat luar biasa. Hal seperti bambu, dikreasikan sedemikian sehingga digunakan untuk hal-hal yang kreatif dan menyenangkan untuk menjadi tempat rekreasi, untuk tempat bermain. Itu sangat luar biasa di sini. Sangat senang sekali, apalagi hari ini bertepatan dengan ulang tahun dan bersama teman-teman. Ini ulang tahun yang paling beda sejauh ini karena langsung main di lumpur bersama teman-teman. 1, 2, 3. Ini bagian dari tamu istimewa kami karena yang hadir hari ini adalah adik-adik dari lintas agama, lintas suku, lintas provinsi yang berada dalam satu wadah PGI. Bagi saya ini adalah satu hal yang positif yang perlu kita lakukan sebagai anak bangsa untuk saling mengenal satu sama lain bahwa kita adalah bangsa yang berbineka dan karena justru karena itulah letak kekayaan kita bahwa kita berbeda-beda. Saya kegiatan hari ini tuh sangat bermakna untuk saya karena saya baru pertama kali benar-benar melihat bahwa ada orang-orang dari berbagai agama, daerah berkumpul bersama, tinggal bersama, menjalani kegiatan bersama dengan penuh sukacita. Bahkan saya melihat ada bercanda-bercanda yang mungkin kalau di daerah umum ini atau di daerah-daerah yang mungkin agak rawan gitu ya, bisa ada orang-orang yang sakit hati. Tapi saya sangat senang sekali karena mereka bisa bercanda dengan bebas dan tidak ada yang sakit hati. Teman-teman dari program Tanah Air Itu Bhinneka merasa bahwa perjalanan ke gereja-gereja, ke masjid, ke vihara, ke tempat-tempat rumah peribadatan teman-teman sesama agama lain itu cukup membuka pikiran kita untuk saling mengerti, saling memahami, sekiranya itu menjadi bahan bakar kita untuk menumbuhkan rasa toleransi. Oh, sangat luar biasa kegiatan hari ini. Teman-teman datang dari berbagai latar belakang etnis, latar belakang kota, latar belakang agama dan bisa berkumpul di sini untuk merayakan perbedaan. Merayakan perbedaan dengan berbagai macam media dan medium ya. Yang mereka bisa berbagi satu dengan lain, mendorong mereka untuk sharing satu dengan yang lain, mendorong mereka untuk saling mengenal dan membangun trust satu dengan yang lain. Dan itu sesuatu yang luar biasa untuk merayakan kemajemukan, merayakan keberagaman. Sebagaimana tujuan kegiatan ini Tanah Air Itu Bhinneka.
Hari ini seru banget karena kita belajar langsung untuk membuat kerajinan boneka Enggrang yang bernama kacang gendong. Jadi ini bahan-bahannya benar-benar menggunakan bahan-bahan seadanya karena kita menggunakan pelepah pisang dan juga kain perca. Seru banget. Jadi belum jadi. Tanah Air Itu Bhinneka merupakan satu program yang memang dirancang oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia sedemikian rupa sehingga menciptakan ruang-ruang perjumpaan bagi pemuda lintas iman, lintas background. Oleh karena itu, kami sungguh sangat berharap agar semakin banyak kolaborasi yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang sehingga ruang perjumpaan ini semakin terbuka dan semakin banyak orang muda yang bisa bergabung untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang bersama-sama. Oleh karena itu, kami juga mengundang semua orang muda jika nanti dibuka pendaftaran untuk angkatan-angkatan berikutnya dari TAB ini, silahkan ajukan diri, apply melalui kanal-kanal yang tersedia, dan sampai jumpa di Tanah Air Itu Bhinneka angkatan yang berikutnya. Beberapa hari kemarin itu aku nggak kenal mereka gitu loh, tapi tiba-tiba sekarang kayak udah erat banget. Ikhtiar kami sejak komunitas Tanoker Ledo Ombo didirikan adalah wilayah ini, kampung ini menjadi ruang jumpa, bukan hanya untuk satu suku, satu agama, satu bangsa, tapi keberaneka. Tanah Air Itu Bhinneka hadir mewujudkan apa yang menjadi mimpi kami sejak semula. Kampung kami Ledo Ombo selalu membuka pintu, bukan hanya pintu kampungnya secara fisik, tapi pintu hati masyarakatnya untuk saudari-saudara yang hadir, datang, dan kemudian belajar bersama, bersahabat, bermain bersama, dan berkarya bersama. Ledo Combo, memang hebat dan tidak sombong. Tanah Air Itu Bhinneka, Bhinneka itu kita. Indonesia sejak dulu kala. Oke, kayaknya tidak lancar ya. Halo, Enggak, Bapak. Bagus kita. videonya saya enggak. Oke, teman-teman nanti lihat di YouTube-nya Tanoker Ledo Combo ya untuk lihat. Kita bisa langsung ke materi ya, Mbak Wafik, bisa di upload apa? PPT-nya, Halo. ya. PPT-nya nggih. Nggih, habis. Awal. Yang ini nggih, Bapak nggih. Nggih. Ji.
Terima kasih kawan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bu Safiatun, Pak Turhan yang telah memberi kesempatan ya untuk berbagi pengalaman di Tanoker terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat di komunitas Tanoker Ledokombo, ya. Terutama berkaitan dengan wisata edukasi. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya tentang pemajuan objek kebudayaan. Nah, permainan tradisional itu merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan ya. Walaupun kalau Tanoker itu sebetulnya mulai merintis ini 2009 sebelum undang-undang ini diterbitkan ya. Nah, dengan demikian kita malah semakin diperkuat dan pengalaman-pengalaman di Tanoker dalam melestarikan permainan tradisional ini mendapat dukungan dari banyak pihak. Oke, lanjut ya. Nah, permainan tradisional itu hanya entry point ya. Dan kalau kawan-kawan di video secara di SCTV awalnya ya kita memang jadi tempat bermain anak-anak. Kemudian dari situ kemudian anak-anak dikasih permainan itu menjadi tarian lah dengan diiringi perkusi gitu. Nah dari situ sebetulnya jadi trigger tempat kami jadi lebih dikenal gitu sehingga kedatangan banyak tamu. Jadi proses-proses yang itu kalau istilah kami itu sebetulnya kita berjalan membuat jalan baru gitu ya. Jadi jalan-jalan sambil membuat jalan. Nah, dari situ sebetulnya yang kami itu mendorong masyarakat di Ledokombo khususnya anak-anak itu menjadi manusia yang semangat untuk menjadi pembelajar lah, punya cita-cita ya. Jadi kemudian yang kita lakukan adalah membuat arena belajar setiap minggu karena anak-anak ini kalau itu kan dia belajarnya kan di sekolah hampir sampai sore ya, sampai sore dan berkumpul biasanya itu jadi arena bermain di hari Minggu biasanya kita punya kegiatan Minggu Ceria namanya. Kemudian kalau bulanan kita punya jadi anak-anak setelah bertemu hari Minggu 1, Minggu 2, Minggu 3, Minggu keempat itu biasanya bermain di sawah gitu. Bermain sama-sama ke sawah sehingga menghasilkan permainan namanya polo lumpur ya. Dan di sana biasanya ambil kelompok-kelompok kuliner jualan, kelompok kerajinan juga jualan. Nah, 3 bulan kali itu biasanya kami anak-anak yang sudah punya talenta musik, bisa bermain egrang, nari segala macam itu biasanya kita tampil jalan-jalan ke kota, namanya city tour itu. Jadi pergi ke tempat-tempat publik kita tampil gitu, ngajari anak-anak untuk lebih percaya diri. Nah, inovasi dari anak-anak ini kemudian sebetulnya memberikan perubahan di tempat kami. Jadi muncul kelompok kuliner, muncul homestay, muncul orang-orang berkreasi dengan produk-produk kerajinan dan produk minuman herbal ya. Nah,
Kemudian kami packaging itu jadi paket wisata ya. Kemudian yang terlibat itu makin banyak, tidak hanya anak-anak, mulai anak-anak, anak muda, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kelompok yang iya. Nah, dari situ kemudian kita bikin kayak paket wisata itu. Mungkin bisa geser lanjut PPT. PPT-nya bisa geser. Nah, kemudian teman-teman mencoba mempackaging ini menjadi sebuah paket wisata, namanya petualangan seru kacong genduk lah. Itu yang terjadi. Kemudian kita bermitra. Jadi akhirnya kita jadi destinasi wisata yang secara tidak langsung, yang tadinya orang-orang yang terlibat menjadi sebuah komunitas, karena belajar, orang tua, ada guru, ada anak muda terlibat, kemudian kita menjadi sebuah kelompok namanya komunitas Tanoker Ledokombo ya. Nah, kami pernah di akhirnya dengan perkembangan waktu, kita pernah dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata setelah berjalan sekian tahun ya, setelah tahun ke-7 ya. Nah, kita jadi dapat penghargaan namanya itu Indonesia Sustainable Tourism Award dari Kementerian Pariwisata, terutama kuat di bidang pelestarian kebudayaannya ya. Kemudian ya menyusul macam-macam penghargaan kita peroleh karena kreativitas di masyarakat. Nah, di petualangan kacong genduk ini, jadi di komunitas-komunitas ini, sebetulnya saya sudah kirim ada tulisan tentang bagaimana Tanoker itu mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada di komunitas itu. Nah, dari sini kemudian kita di Tanoker kita menjadi sebuah paket wisata. Kalau di ilmu wisata itu kan ada istilah 6A ya. A pertama atraksi gitu. Jadi atraksi di Tanoker itu yang terkenal sebetulnya memang, tapi sebetulnya sekarang ada atraksi pengetahuan sebetulnya. Kalau di Tanoker itu karena jadi bermain egrang itu punya nilai-nilai persahabatan dan keseimbangan. Kalau mau main egrang itu kan harus. Kemudian ada kelompok perempuan, kelompok kerajinan itu namanya, dia punya nama Elisa Rembo, dia punya nilai-nilai pemberdayaan perempuan. Sebetulnya istilah mereka merangkai yang tercerai-berai karena dia produknya adalah manik-manik ya, dan dia udah ekspor ke beberapa negara. Tapi perintisnya ini kita kadang-kadang kita jadiin local hero. Makanya kita lebih condong kalau biasanya wisata alam atau wisata budaya atau wisata yang berkaitan dengan kebanyakan kadang-kadang dengan alam dan aktivitas-aktivitas budaya ya. Nah, kita sebetulnya punya aktivitas pengetahuan. Jadi bagaimana memberdayakan perempuan itu bagian dari pengetahuan yang kalau orang luar datang ya. Kemudian ada batik misan. Jadi anak muda ini punya nilai-nilai kemandirian. Jadi anak muda merintis membikin batik, tapi motifnya egrang karena kita punya kelebihan di situ ya. Batiknya motifnya egrang, gambar-gambar egrang lah di situ. Kemudian ada eyang-eyang itu bersatu, juga dia punya produk-produk minuman, juga ada kopi, ada teh telang segala macam. Tapi pada dasarnya dia punya bagaimana menjadi lansia yang berbahaya. Dia punya pengetahuan, bahkan punya kurikulum ya di situ. Enggak banyak dari daerah-daerah lain itu kadang studi banding ke
ke tempat kami ya, ingin lihat pemberdayaan perempuan, ingin lihat yang ingin lihat karena tempat kita tempat bermain anak-anak, bagaimana anak-anak bermain dengan apa bahagia gitu mereka pingin. Jadi kita juga ada istilahnya, kemudian ada sekolah bu ibu dan pak bapak juga. Tapi pak bapak ibu punya nilai-nilai gotong royong dan kesetaraan. Jadi dia punya konsep bagaimana anak-anak di kampung secara gotong royong gitu. Jadi itu salah satu sebetulnya yang juga banyak bagaimana bapak-bapak ibu-ibu ini mengelola. Mereka punya kurikulum juga. Kemudian ada pesantren, karena pesantren ini dihidupin dari kopi. Jadi kalau ke sini bisa belajar bagaimana budidaya kopi dan bagaimana memproduk kopi, sangrai kopi itu ya. Ada punya nilai-nilai keberanian dengan banyak keterbatasan, tapi dia berani membangun lembaga informal ya. Kemudian kita punya pasar lumpur, kalau yang dilihat di video apa kawan-kawan itu bermain di lumpur, itu sebetulnya apa punya nilai-nilai cinta tanah air. Jadi kita ada paket-paket outbound tapi basisnya permainan tradisional gitu ya. Tapi sekarang juga berkembang, kita punya model bagaimana apa mengembangkan sistem deteksi dini di desa terhadap kekerasan yang berbasis gender dan kekerasan seksual dan berbasis ideologi juga. Jadi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perangkat desa bersatu, dia mengamati perkembangan desanya kalau terjadi berbagai kekerasan baik secara ideologi maupun kekerasan seksual bisa segera diamati. Kemudian kita juga mendorong anak-anak, jadi kita punya model forum anak desa, bagaimana anak-anak yang SMA ke bawah ini menjadi pelopor dan pelapor. Nah, berbagai komunitas kecil yang ada ini, itu kita jadiin sebetulnya tempat-tempat wisata edukasi. Dan banyak yang datang ke sini memang dari perguruan tinggi, kadang juga ada dialog-dialog bahkan dengan universitas di luar negeri ya, dengan ketertarikan tema-tema tertentu di tahuan yang kita punya. Nah, itu salah satu atraksi, jadi atraksi. Nah, dari segi akomodasi kita punya dan amenity sarana prasarana kita punya homestay gitu karena banyak tamu, kemudian kita berunding dengan warga sekitar itu, jadi rumah-rumahnya ada yang nyediain 1 kamar, ada yang 2 kamar gitu. Jadi jadi kalau ada rombongan mau bikin kayak tadi itu workshop Bhinneka, Tanah Air Bhinneka itu kan dari berbagai lintas agama, lintas etnis segala macam. Kita kumpul di sini melakukan program selama 6 hari ya. Jadi mereka tinggal di rumah-rumah penduduk. Nah, kita sudah punya aula-aula juga sih di Tanoker. Nah, itu sebetulnya atraksi kita ya. Kalau dari aksesibilitas, nah Tanoker dekat stasiun kereta api gitu ya, tidak terlalu jauh dari kota kabupaten, dari stasiun-stasiun. Kita punya IG, punya TikTok, punya YouTube segala macam, kita punya website. Nah, kalau mau tahu lebih banyak tentang Tanoker dan video-video kita cukup banyak sebetulnya, teman-teman bisa buka YouTube-nya Tanoker ya. Itu cukup banyak sebetulnya. Tadi mau terakhir kita bikin festival Egrang bulan Juli kemarin, dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dihadiri juga Wakil Menteri MKM dan dihadiri Bapak Bupati gitu dengan parade Egrang. Bisa dilihat nanti mungkin sebelum berakhir. Nah, itu sebetulnya kita jadi atraksinya. Kemudian kalau dari segi ancillary kelembagaan sekitar, ya dengan rumah sakit, kita dekat desa kita udah ada minimarket, ada pusat kesehatan masyarakat. Jadi dari segi sebagai destinasi secara minimalis itu udah masuk dalam situ ya.
Oke, bisa lanjut ya? Pak Fahid bisa geser. Nah, biasanya memang teman-teman tanya apa itu dengan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi saya yang lebih cocok ini bukunya Green dan Hein ya, mungkin nanti bisa dilacak. Ya, pun awalnya sebetulnya kita tidak merencanakan. Karena saya pulang ke desa ini tahun 2009 pertengahan ya. Alasannya karena saya harus ngerawat orang tua saya. Karena saya punya halaman rumah yang luas, kemudian jadi tempat bermain anak-anak, kemudian berkembang menjadi sebuah tempat orang kunjung. Nah, tapi kemudian kita mencoba memperbaiki baik dari segi pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan keuangannya, pengelolaan berjaringannya, itu kita kelola dengan ini. Memang menjadi aset yang menghasilkan, yang dapat meningkatkan dan berpengaruh kapasitas warga, kualitas hidupnya lebih baik ya, kelompok-kelompok kerajinan, kelompok homestay, kelompok kuliner gitu. Jadi semuanya mendapatkan pendapatan dari situ, kemudian dari kapasitas keilmuan segala macam itu jadi meningkat gitu. Mungkin itu ya, kita potensi-potensi fisik, potensi manusia, potensi sosial, keuangan dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi sebuah aset yang bermanfaat buat masyarakat di sekitar kami, jadi di komunitas Tanoker Ledokombo. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita sebetulnya tema-tema dalam pemberdayaan masyarakat itu mau tidak mau akhirnya dari berbagai hal yang ada itu, input yang ada, dorongan-dorongan dari eksternal maupun dari internal, jadi terbangun kemandirian ya, anak muda punya usaha batik, sekolah yang dengan produknya, dengan pengetahuannya gitu ya, itu bisa membangun dirinya gitu ya. Jadi kita berproses terus-menerus dengan mereka, kelompok-kelompok perempuan juga. Tapi memang kadang-kadang tema-tema itu kan bersifat teknikal. Jadi ada teman-teman dari berbagai perguruan tinggi sekitar, bahkan dari Surabaya, bahkan dari luar ya. Itu datang. Dia jadi kayak konsultan, kasih pengetahuan, itu ditinggal. Jadi ada yang model-model kayak gitu ya. Jadi, ingin share sesuatu pengetahuan, kemudian ya tinggal tidak ada kaitan terus-menerus. Kebetulan kalau Tanoker di dalamnya dan terus-menerus bersama masyarakat, jadi berproses dan terus-menerus membangun kemandirian. Tapi kita juga kadang mengalami di masyarakat itu mengalami konflik-konflik juga. Itu kadang kita tangani juga. Jadi kita berusaha menjadi konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi ada 3 tema itu sebetulnya secara teoritik dan kenyataan di lengan ya. Tema-tema pemberdayaan itu tinggal mau masuk di mana, membangun kemandirian hanya bersifat teknikal itu, atau memang juga mau terlibat dalam penanganan konflik yang ada di komunitas. Saya kira clear itu ya tentang tema-tema pemberdayaan masyarakat tadi. Kita lanjut ya. Nah, sebetulnya kita metodologi yang kita lakukan berangkat dari hal positif ya, bukan untuk menangani problem sebetulnya. Makanya kita
menggunakan pendekatan appreciative inquiry dengan metodologi yang 4D itu ya, mulai discovery ini kita coba menemukan hal-hal yang positif, sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat atau potensi positif yang ada di situ. Kadang-kadang kan pengalaman kami, mereka punya mimpi. Ketika Tanoker awal-awal itu, awalnya kan permainan anak-anak, kemudian banyak tamu. Nah, ibu-ibunya berpikir, banyak bikin souvenir gitu. Harus bikin souvenir. Bikin souvenir apa? Mimpi dia adalah ada gitu ya. Ya sudah, dari mimpinya dream itu kemudian kita cari kawan-kawan atau cari teman yang bisa ngajari bikin dompet gitu kan. Nah, udah langkah-langkahnya kita lakukan, kita desain gimana agar yang dimimpikan orang tuanya, ibunya anak-anak ini terrealisir. Kita nyari ke sana kemari dengan berbagai keterbatasan. Akhirnya ada teman, misalnya dari Malang mau ngajarin, bahkan dia juga membawa segala macam perlengkapan untuk mengajar gitu, tanpa bahkan tidak mau dibayar gitu kan. Jadi dari situ kemudian menjadi sebuah dompet. Nah, kemudian ya sudah, bagaimana yang sudah terwujudkan ini bisa dipelihara terus-menerus. Destinai mewujudkan kan, jadi diwujudkan. Sehingga dari segi pasar segala macam, itu akhirnya kita sekarang juga punya art shop ya di depan itu. Kemudian kita bikin kayak CV khusus menangani produk-produk kelompok kerajinan makat, produk-produk dari kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, baik berupa kopi yang udah di packaging, kemudian minuman herbal, misal jahe, temulawak yang udah di packaging, dan produk-produk lainnya, batik juga sekolah. Kita bikin CV namanya Tanocraft yang mendampingi peran dan menjaga kualitas produksi. Tapi kerajinan ini juga kita juga untuk mencari pasar-pasar sendiri ya, berjaringan sendiri. Nah, itu pendekatan yang kita lakukan. Terus ya, dari dalam proses inquiry ini kita memang melihat hal-hal yang positif menjadi impian baik anak-anak, anak muda, ibu bapak, dan yang itu ya, yang kita lakukan. Jadi fungsi Tanoker di sini menjadi teman lah. Oke, lanjut. Lanjut ya Mbak. Halo. Nah, memang dalam proses-proses bersama itu kita selalu berkolaborasi, bermitra lah. Jadi tidak kerja sendirian ya. Berusaha kita betul-betul juga bukan bersifat transaksi, tapi betul-betul kolaborasi yang integratif lah istilah kita itu. Yang tingkat keterlibatannya tinggi, jadi kita dari segi misi betul-betul bisa jadi misi bersama gitu, betul-betul mencoba berkontribusi dan keterlibatan dalam kegiatan. Kemudian dari tingkat interaksi, kalau makin banyak mitranya itu makin rumit ya perannya, tapi kita berusaha bersama-sama itu. Dan banyak hal betul-betul bagaimana itu menjadi nilai strategis bersama. Oke, lanjut. Nah, di Tanoker sendiri itu yang kita lakukan adalah seperti yang di awal saya bilang,
kita mulai dari anak-anak, orang muda, bapak ibu dan eyang-eyang itu untuk menjadi manusia pembelajar. Walaupun kalau eyang-eyang kan sebentar lagi kan saya udah tenggelam ini, kalau matahari udah tenggelam, tapi ya tetap harus semangat untuk menjadi pembelajar. Nah, prinsip yang selalu kita sosialisasikan ke masyarakat itu, jika kita memiliki ilmu maka kita akan dinaikkan derajatnya, itu pasti itu ya. Kayak teman-teman sekarang kan lagi nuntut ilmu juga. Semua orang adalah guru. Jadi kita kadang-kadang bahwa walaupun anak-anak itu kadang bisa menjadi guru kita, walaupun anak muda atau apa. Jadi semuanya itu adalah guru. Prinsip itu selalu kita sosialisasikan. Jadi satu sama lain untuk selalu saling. Nah, yang kita lakukan adalah menghidupkan arena-arena yang ada untuk saling belajar. Kalau di desa ibu bapak itu kan ada kumpul yasinan gitu tiap minggu. Ada kalau eyang-eyang itu sambil senam, sambil apa. Jadi eyang-eyang juga punya kegiatan kadang-kadang olah pikir, olah fisik, bahkan olah yang berkaitan dengan spiritual ya, sehingga nah dari situ kita selalu saling sharing sebetulnya. Kalau ada tamu, kalau makin banyak tamu yang datang ke Tanoker kita makin senang. Biasanya itu teman-teman mulai dari anak-anak, orang muda, bapak ibu sampai yang berebut supaya tamu-tamunya datang ke tempat mereka dan berbagi pengalaman gitu ya. Nah, yang saya selalu tekankan bahwa juga di Tanoker itu bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi yang perlu dia lakukan adalah beradaptasi dan memperbaiki cara mengelola berbagai kegiatan yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin itu ya. Lanjut. Nah, selalu menekankan ke mulai dari anak-anak, orang muda sampai yang bahwa kita harus belajar apa saja gitu. Nah, karena kalau membangun kebiasaan yang baik, kita ingin mendalami apa gitu ya. Nah, kalau tiap hari bisa baik 1% aja, selama 1 tahun bisa 37 kali lebih baik. Tapi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, nah itu juga akan lama-kelamaan kita akan mendapatkan hal keburukan ya yang lebih parah. Nah di komunitas Tanoker sekarang itu baik anak-anak dengan bermain egrang, apa yang ada sekarang, ibu-ibu kadang bereksperimen kue dalam sebulan biasanya bereksperimen sampai berkali-kali sehingga menghasilkan punya produk-produk ya, juga kerajinan semacam di sini itu karena mereka memang mencoba menjadi pembelajar yang baik karena kebiasaan-kebiasaan yang dia bangun itu. Lanjut ya Mas. Nah, itu sebetulnya. Jadi kampung belajar Tanoker itu terbentuk karena dari proses pembiasaan yang baik di komunitas Tlato Ombo itu. Nah, itu dari hasil hubungan saya gitu ya. Jadi anak-anak karena bermain egrang, membuat koreografi tarian egrang, bahkan juga ada yang bermain musik. Nanti kalau buka YouTube Tanoker itu ada beberapa anak-anak mengarang lagu sendiri. Koreografi tarian itu juga itu hasil dari pembiasaan yang terjadi di sini. Oke, mungkin itu aja. Lanjut ada terakhir
Nah, dalam penguatan komunitas melalui strategi pemberdayaan ini memang ada 3 hal ini penting saya kira untuk teman-teman betul-betul didalami lah, memahami strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi itu dari segi metodologi, fokus tema yang memang menjadi concernnya kawan-kawan. Kalau concernnya yang bersifat teknikal juga nggak apa-apa. Kalau concernnya untuk ngatasi konflik nggak apa-apa. Atau memang bertujuan pemberdayaan masyarakat sampai betul-betul mandiri gitu ya. Nah, itu harus harus dipahami strategi, pilihan-pilihan strateginya kawan-kawan. Nah, paling penting juga kalau terlibat di dalam proses-proses pemberdayaan ini memang harus memahami keahlian fasilitasi. Jadi fasilitator yang baik. Nah, fasilitator. Kemudian juga ini pentingnya memahami keahlian negosiasi ya dan mediasi itu tadi. Jadi kalau mediasi sama fasilitasi bedanya. Kalau fasilitasi itu kan membuat sesuatu menjadi lebih mudah, tapi kalau mediasi itu kan mencoba mendamaikan 2 hal yang bertentangan ya mungkin itu. Jadi itu memang harus dipahami betul. Saya kira itu mudah-mudahan ini buat kawan-kawan dari segi teori dan praktek yang kami alami mungkin itu ya pilihan-pilihan beberapa teori tentang strategi pemberdayaan, tentang tadi metodologi apresiasi inquiry itu, kemudian praktek-praktek. Nah, kemudian dilihat dari segi teori tadi tentang wisata. Jadi dari 6A itu dari atraksi, kita lebih fokus sebetulnya atraksi kita adalah pengetahuan. Pengetahuan bagaimana jadi lansia yang bahagia kita punya contohnya. Bagaimana mendeteksi kekerasan yang berbasis desa kita punya modelnya yang sudah diperdeskan oleh desa. Bagaimana membangun forum anak desa yang menjadi pelopor dan pelapor anak-anak di desa gitu terlibat di dalam pembangunan desa kita punya contohnya. Kita soal parenting, hidup kesalingan, gotong royong, kesetaraan antara ibu bapak kita punya sekolahnya gitu. Kemudian tadi menjadi pemberdayaan perempuan kita punya. Jadi bagaimana membangun persahabatan dan keseimbangan, solidaritas di antara anak-anak kita punya contohnya. Jadi sebetulnya atraksi di Tanoker mengarah ke edukasi di situ sebetulnya. Selain yang bersifat budaya tarian tadi. Dari segi akomodasi kita punya homestay, punya kelompok kuliner, dari segi community, sarana prasarana kita punya buat camping ground, buat bermain outbound, kita punya kesenian, punya taman bacaan, punya kolam renang ada walaupun kecil gitu ya. Kemudian kalau dari segi kelembagaan yang terlibat kita relatif lengkap. Kemudian dari segi accessibility kita punya portal-portal media sosial dan dari segi transportasi segala macam di sini gampang diakses. Mungkin itu ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat adik-adik. Ya kalau teman-teman pengen melakukan riset atau magang, kebetulan di sini ada teman dari UNESA, magang sampai Desember, Mbak Wafik ya. Terima kasih. Jadi kaitan dengan pendidikan ya, jadi perspektif yang dibantu. Kan kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan ini. Tadi sayang video-videonya sebetulnya cukup banyak,
bisa dilihat di YouTube ya, Tanoker Ledokombo gitu pasti muncul. Saya kira gitu Bu Safiatun, Pak Turhan, mudah-mudahan masih bergabung. Oke, terima kasih Bapak. Monggo Mbak Wafik, sesi tanya jawab selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa. Ya, baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Pak Spora Harjo. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Nanti teman-teman bisa raise hand dan memperkenalkan diri. Selanjutnya menyebutkan pertanyaannya apa saja. Ini yang pertama dari siapa ini? Sabrina, Mbak Sabrina. Silahkan on cam dan memperkenalkan diri. Selamat siang Ibu, maaf saya di jalan jadi mungkin agak tidak beraturan ini muka saya. Tapi dari tadi saya mendengarkan kok Ibu lewat earphone. Jadi pertanyaan saya adalah, kan tadi kan ada ruang-ruang untuk pemberdayaan masyarakat. Jika dalam suatu daerah itu kurang fasilitas keruangan itu tadi, apakah melalui daring atau online pemberdayaan itu akan sama efektifnya? Terima kasih. Oh, nama saya Sabrina Isla Putri 021 dari 2025A. Apakah dapat dipahami Bu pertanyaannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu, Pak, pertanyaannya? Ya, nggak apa-apa, langsung juga nggak apa-apa. Oh, langsung juga nggak apa-apa. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mbak Sabrina adalah apakah pemberdayaan masyarakat di ruang-ruang yang agak kurang aksesnya itu bisa dilaksanakan dengan secara daring, itu bisa efektif atau tidak, seperti itu. Monggo pada Pak Spo untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Sabrina. Ya, tadi kan saya bilang kan ada 3 tema pemberdayaan masyarakat ya. Kalau untuk membangun kemandirian gitu kan yang harus dilakukan dia terlibat di dalam proses-proses membangun ya di situ. Nah, kalau online itu mungkin ya bisa sharing-sharing sesuatu ya, atau membantu proses-proses untuk marketingnya. Tapi kan kita lihat dulu yang mau, kan kita pengen masyarakat ini kualitas hidupnya kan lebih baik. Nah, kita lihat dulu dia pengen aset apa yang akan menjadi milik mereka. Nah, itu yang harus kita lihat kan. Nah, kalau online, nah komunikasinya kan jadi kurang apa ya. Mungkin kalau sudah di tengah masyarakatnya sudah mandiri, oke, sampean bantu ya, saya pengen punya portal untuk jualan di media sosial, mungkin dengan online gitu bisa. Jadi lihat dulu tingkat-tingkat perkembangannya udah sampai mana masyarakat ini. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya bisa online tapi yang apanya yang pengen diberikan. Mungkin kalau bersifat teknikal yang dia sharing tentang sesuatu apa, kemudian apakah itu di masyarakat bisa diwujudkan enggak? Karena biasanya masyarakat itu perlu pengorganisiran. Kadang-kadang di masyarakat kan belum tentu kuat juga kan. Kan perlu dibangun biar dia secara kelembagaannya kuat dulu. Nah, kalau secara online kan kita nggak tahu detil-detilnya apa yang ada di masyarakat. Apalagi kalau itu konflik, kan nggak mungkin online kan. Kalau itu konflik gitu, kan orang harus, misalnya yang konflik 2 pihak atau 3 pihak, kan harus didatangin semua, dipertemukan, ada kesepakatan di antara mereka untuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Mungkin itu ya Mbak Sabrina. Sekarang Ya, dunia terima kasih. ya.
kalau pemberdayaan masyarakat ya memang harus turun dulu, memahami secara mendalam di dalam. Saya kira gitu ya. Oke, yang lain? Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang resen lagi dari Alexia. Silahkan untuk perkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alexia. Saya di sini dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Sebenarnya saya bukan ingin bertanya, tapi ingin mendengar sedikit cerita dari Pak Supo. Nah, saya sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non-Formal ini tentunya juga sangat ingin membangun sebuah tempat belajar untuk masyarakat seperti Tanoker. Nah, kan Bapak Supo sudah sangat berpengalaman dalam hal pemberdayaan masyarakat ya. Saya ingin sekali mendengar cerita di balik pengalaman-pengalaman yang sangat hebat tersebut. Kira-kira apa susahnya ketika mendirikan Tanoker? Tentu tidak hanya senang-senangnya saja, pasti banyak susahnya di balik itu. Apa tantangan yang Bapak lalui sebelum Tanoker ini berdiri sebagus ini, sehebat ini? Karena tentu banyak usaha yang harus dilakukan untuk membangun Tanoker ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab oleh bagaimana, Pak? Alexia. Iya, kenapa Bapak? Semester berapa sekarang? Masih baru Bapak, masih baru masuk jadi mahasiswa baru masih. Semester 1, 2? Semester 1, masih mahasiswa baru Bapak. Kalau tadi pengen si Alexia kan? Halo? Iya, iya Bapak, halo. Kalau pengen membangun tempat belajar untuk komunitas, bisa mulai yang sederhana sebetulnya kan? Misalnya punya beberapa buku, ngajak anak-anak sekitar gitu kan, untuk bareng-bareng. Punya keahlian apa sebetulnya kan, misalnya nari atau literasi atau segala macam kan, itu bisa dilakukan di garasi atau di mana dulu. Nah yang penting konsisten itu terus-menerus sambil jalan membangun jaringan kan. Mungkin nanti ada kelompok lain mau berbagi, jadi terus gitu yang dilakukan. Nah di Tanoker dulunya kan sebetulnya, kalau saya kebetulan dulu kan di Jakarta, harus pulang kampung, harus merabu yang udah umur 80 gitu karena anaknya saya. Kemudian anak-anak saya juga waktu itu masih kecil ya, masih SD sama SMP. Dia kerasan, kemudian ya jadi tempat bermain bersama aja awalnya itu. Nah tapi dari situ pelan-pelan, kemudian banyak adik-adik mahasiswa juga datang ya dari berbagai unit kegiatan mahasiswa. Yang paling awal dulu adalah teman-teman asosiasi English Student Association, jadi anak ESA dari FKIP bahasa Inggris, jadi kita ada bahasa Inggris. Kemudian ada anak-anak MIPA datang ngajari matematika, jadi lama-lama tempat saya itu kayak orang kenalnya tempat kursus diseling. Anak senang permainan-permainan, disediain, waktu itu disediain egrang ya. Kemudian dari situ katanya adalah harus nyari orang-orang yang mau mendukung aja. Nah biasanya di satu wilayah manapun itu biasanya ada champion-champion, begitu muda, guru, orang tua, anak-anak itu sebetulnya untuk melihat champion itu sebetulnya gampang. Biasanya mereka berkeluh kesah tentang lingkungnya, kok gini-gini aja ya, seharusnya ini. Saya dulu ada yang tukang ojek bahkan kumpul sini karena dia pengen perubahan, harusnya anak muda gini.
Jadi ya kita ajak bareng-bareng membangun komunitas. Jadi tantangan terberat adalah membangun dukungan lingkungan sekitar itu, Mbak Alexia. Sebetulnya kalau dari segi dana itu juga tidak hambatan ya, karena kan voluntary. Di komunitas Tanoker itu kebanyakan memang voluntary ya. Apa orang-orang meluangkan waktu datang untuk bersama-sama menguatkan. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan. Tantangan terberat adalah mendapatkan dukungan dari para orang tua, dari tokoh-tokoh lingkungan sekitar itu. Nah, salah satu caranya adalah jadi ya mengajak orang-orang yang memang pengen perubahan di desanya. Yang kami lakukan itu, ada guru, semangat ya untuk melakukan ada anak orang yang gitu, ada kadang aparat desa, aparat pemerintahan yang bersemangat memang pengen perubahan di lingkungannya. Mungkin itu, Alexia. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat berarti bagi saya. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya dari Alexia. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kalau tidak ada, saya izin untuk menyimpulkan beberapa materi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Supo. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengetahui lebih dalam Tanoker itu seperti apa dan ingin diskusi langsung bersama Pak Supo, bisa langsung ke Tanoker Ledo Ombo di Jember, main-main ke sini. Izin menyimpulkan, jadi pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat itu yang paling penting adalah membangun dukungan dengan lingkungan sekitar dan terjun langsung untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci yang paling utama, karena mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, hingga memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan materi dari Dr. Insinyur Supo Raharjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Supo atas penyampaian materi yang sangat luar biasa kepada kita semua, kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Semoga menjadi inspirasi dan teman-teman di sini ada yang mau untuk tergerakkan menjadi seorang yang pendiri, penggagas komunitas atau penggagas komunitas belajar, kampung belajar seperti di Tanoker Ledo Ombo. Sesi selanjutnya yakni kuis yang akan dikirim di kolom chat. Saya ingatkan lagi, kuis ini nanti berhadiah bagi 5 peserta terbaik akan mendapatkan e-wallet. Siap-siap ya ini teman-teman untuk menjawab kuisnya dengan cepat dan benar. Insya Allah kapan-kapan saya main ke Tanoker lagi, Pak Supo. Ya, ditunggu Ibu. Nggih, Mbak Wafik masih lama juga toh di sana. Ya, Mbak Wafik masih lama. Oke.
Bentar ya teman-teman, ini masih proses untuk pengiriman kuisnya. Sambil menunggu kuisnya terkirim, kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Start action dengan pose yang terbaiknya. Ini yang slide pertama. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Yang slide kedua sekarang. Ayo. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini slide ketiga. Yuk. Nah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Sambil Mungkin menunggu bisa kuisnya juga, itu ya bisa diisi juga ditutup ya teman. dulu ya. Oh iya, yang saya kirim di kolom chat, survei kuesioner kepuasan peserta webinar pada siang hari ini. Bisa diisi juga ya teman-teman. Wafik, halo. Iya Bu. Ini kamu tutup dulu sambil biar teman-teman menunggu kuisnya muncul di chat box. Barangkali Bapak ada acara berikutnya. Oke, iya. Baik, saya izin menutup acara webinar pada siang hari ini. Saya sebagai MC dan moderator yang memandu acara webinar pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala LPPM UNESA, narasumber kita, Dr. Insinyur Supora Harjo, dan seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi yang berkelanjutan. Saya selaku MC sekaligus moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Supo. Salam buat Bu Cici. Sama-sama. Makasih. Saya pamit ya. Ya Pak. Salam. Itu kuisnya terintegrasi dengan kuesioner itu ya. Halo, Mbak Wafik. Kuesionernya ada di Mbak Wafik. Nanti Mbak Wafik yang tahu. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti kuliah umum dari Bapak Supo ini yang mungkin tahun lalu itu Bu Cici istrinya gitu ya. Jadi memang sepasang suami istri yang hebat gitu ya. Doakan aja semoga yang akan datang itu saya berhasil mengundang sekolah hutan Butet Manurung itu pengen sekali saya itu. Pengen sekali bisa mengundang beliaunya itu.